Manhwa ini bercerita tentang pemuda yang mati karena diracun. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Alur cerita pendek Distrik 404. Cerita dimulai dengan diperlihatkan beberapa orang yang sedang berlutut, dan pemuda ini adalah putra dari pemimpin persekutuan Murim yang jaga namanya. Nama itu julukan yang diberikan karena dia bisa menemukan cara mencounter seni bela diri apapun dalam 10 kali adu serangan, dan dia juga dianggap sebagai generasi jenius terkuat, namun karena politik Murim dan konflik internal yang tidak ada habisnya, dan dikarenakan orang-orang mengincar posisi sebagai pemimpin berikutnya, sayangnya dia diracuni sebelum berusia 30 tahun, dan di suatu tempat diperlihatkan ada pemuda yang sedang tidur di lantai, dan pemuda itu pun membuka matanya. Di mana aku, bukannya aku mati? Apa aku bermimpi, ucap pemuda itu, bukannya aku diracun, apa aku beneran mati, apa aku diculik, tapi setidaknya aku masih hidup, gumam yang jagak di dalam hati, sambil melihat barang mahal yang digantung di sana. Dia pun berpikir sepertinya ada organisasi besar yang mengurungku di sini, karena terlalu banyak kelompok yang mencurigakan sampai aku tidak bisa menuding siapa yang melakukannya. Sudah tidak mengejutkan kalau seseorang berusaha membunuhku karena aku anak dari pemimpin aliansi Murim. Kalau aku lihat pintu ini, sepertinya tempat ini benar-benar tertutup. Kemudian dia pun melihat makanan, harusnya ini cukup untuk latihan tertutup selama setahun. Udara dari tempat ini juga masuk dengan baik lewat celah. Apa mereka tidak bermaksud membunuhku? Kalau begitu mereka pasti akan mengeluarkanku nanti, jadi aku harus fokus memulihkan tubuhku terlebih dahulu. Aku yang jagat pasti akan membuat kalian menyesal karena membiarkanku hidup. Tidak peduli siapapun, aku akan membalas dendam, ucap yang jagat. Sepertinya aku haus. Ketika dia hendak membasuh mukanya, dia pun kaget dan langsung kejebur di dalam bak tempat menyimpan air. Kenapa dengan wajahku? Siapa orang ini? Penampilan ini, aku seorang pria atau wanita? Ucap yang jaga sambil mengusap pipinya. Jangan bilang aku masih pria, syukurlah, sambil melihat celananya. Ini sungguh sesuatu. Tunggu, tidak, ini bukan waktu yang tepat untuk terkesima. Sudah jelas ini bukan tubuhku. Ki di dalam dantianku terlalu tidak murni, bahkan tidak bisa merasakan adanya teknik kultivasi. Kalau begitu tubuh siapa ini? Bagaimana kalau aku tidak diculik, melainkan kesadaranku memasuki tubuh seseorang yang sedang latihan tertutup? Sebaiknya aku mencari jejak atau petunjuk di area sini. Kelihatannya ukiran dinding ini sudah ratusan tahun, tapi aku bisa memahaminya. Ini seni bela diri yang dipelajari si pemilik tubuh ini, sungguh seni bela diri yang kuat dan tidak biasa. Sebetulnya siapa yang memikirkan seni bela diri ini? Mungkinkah Bodhidharma? Tidak mungkin, seni bela diri ini terlalu mendominasi. Namun aku belum pernah melihat seni bela diri luar biasa seperti ini. Tiba-tiba di atas dinding tertulis, demi mengatasi kesulitan dan bertambah kuat. Pasti pemilik tubuh ini mengukirnya waktu sekarat. Dia mati karena penumpukan ki. Tidak seharusnya dia mengalirkan aliran kinya dari bawah ke atas, seharusnya dia mengalirkan kinya dari atas ke bawah, menurut tebakanku. Karena dia berlatih dengan mengikuti ukiran dinding, dia menirukan semua ini dengan pemahaman pada umumnya. Sayangnya itu salah seni bela diri ini menghancurkan segalanya. Seketika aura yang sangat kuat keluar dari tubuh yang jaga menantang surga. Teknik ini sungguh angkuh, bahkan bisa dikatakan seni bela diri ini menantang surga seperti ini. Tapi akhirnya aku berhasil menguasai semua teknik di ukiran dinding. Sayang sekali ukirannya terhenti sebelum teknik 10 star, jadi aku tidak bisa mencapai Great Star. Tapi dengan Nine Star, aku sudah melampaui tingkatanku yang asli. Kan aku memberi hormat. Dengan 9 tundukan aku tidak pernah melupakan ajaranmu dan pasti akan mengejar jalan yang benar. Ayahku itu salah satu terkuat di bawah surga. Itu dia menuju pintu keluar. Belum ada tanda-tanda akan terbuka. Kalau begitu, akan kuhancurkan saja sendiri. Tidak ada alasan untukku diam di sini lebih lama. Untukku yang sekarang, bahkan jika lawannya itu 10 absolute di bawah surga, aku tidak mungkin kalah dengan mudah. Seketika tembok pun hancur, batu-batu berterbangan. Setelah itu dia keluar seketika sinar matahari pertama setelah
Bertahun-tahun mataku sakit, akhirnya aku keluar dan menghirup udara bebas, aku bebas.